warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali pada perkuliahan praktikum perpajakan. Nah, disiapkan bukunya, buku praktikum perpajakan, buku 1 dan buku 2-nya. Nah, kita masih pada kasus tentang penghitungan PPh pasal 21 ya. Untuk kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap, untuk pegawai tidak tetap, dan untuk tenaga ahli di bulan Januari. Nah, perhitungannya, bagaimana cara mengisi formulirnya, dan seterusnya sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita sudah sampai pada bagaimana cara menghitung PPh 21 pegawai tetap selama setahun. Nah, ini kita hitung dalam rangka untuk mengetahui PPh 21 pegawai tetap bulan Desember. Jadi kemarin kita sudah belajar bulan Januari, di mana Januari itu ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan tenaga ahlinya. Nah, untuk bulan Februari sampai bulan November itu kita anggap sama untuk pegawai tetapnya. Cuman bulan Februari sampai bulan November itu tidak ada pegawai tidak tetap dan tidak ada tenaga ahli. Jadi untuk pegawai tetap itu bekerja dari Januari sampai Desember, di mana gajinya dari Januari sampai Desember itu gaji dan lain-lain penghasilan brutonya, ada tunjangan, ada premi-premi dan seterusnya, itu dianggap sama dari bulan Januari sampai Desember ya. Ada gaji, tunjangan, premi itu sama, dianggap sama dengan yang bulan Januari kemarin. Cuman di sini bulan Desember itu ada keterangan, nah, bahwa bulan Desember tahun 2019 itu ada tambahan penghasilan yaitu THR. Nah, ini hanya ada di bulan Desember untuk kasus ini. Nah, sekarang kita mau mengisi, buka bukunya halaman 17 ya. Halaman 17 kita akan menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap setahun dalam rangka menghitung PPh 21 bulan Desembernya. Nah, untuk Februari sampai November tadi kita anggap sama ya, pegawai tetapnya PPh 21-nya sama. Nah, untuk bulan Desember ini ada perbedaannya karena di sini ada THR-nya. Nah, kita hitung sama-sama. Nah, di sini ada beberapa kolom di buku modul kalian, ada 12 ya, ada 12 kolom. Nah, kita isikan masing-masing nomor 1, kolom 1 yaitu mengisi nomornya. Karena pegawai tetapnya ada 3, maka kita isikan 1, 2, 3. Kemudian isikan nama pegawai tetapnya ya. Jadi ini nama pegawai tetap ya. Nama pegawai tetap. Nah, di sini ada Heru Wibowo Kurniawan sama Eko Saputro. Ya, kemudian masukkan statusnya dari pegawai tetap tersebut, yaitu ada Heru Wibowo K-3, ada Kurniawan K-2, Eko Saputro K-1. Nah, kemudian kolom selanjutnya yaitu kita mengisikan gaji, tunjangan, dan premi selama setahun ya. Gaji pokok, tunjangan yang diperoleh, dan premi, asuransi, dan seterusnya selama setahun itu kita hitung. Nah, ini asalnya dari, nah, buka di buku modul kalian, buku 2 halaman yang pertama ya. Halaman pertama di sini untuk perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dengan gaji bulanan. Heru Wibowo itu penghasilan bruto sebulannya sekian. Nah, ini asalnya dari gaji pokok per bulannya 10 juta, tunjangan transportnya 1 juta, premi asuransinya 30.000, premi asuransi kematiannya 40.000. Nah, jadi di sini tadi jumlah ininya, ini kan sebulan, berarti kalau setahun berarti dikalikan 12 ya, dikalikan 12. Nih.
11.070.000 dikalikan 12 ya, atau gaji pokok kalikan 12, tunjangan sebulan kalikan 12, premi-premi sebulan dikalikan 12 ya. Jadi ini adalah penghasilan bruto setahun ya. Kemudian kita masukkan tadi untuk kurniawan sama, berarti kalau untuk kurniawan ini berarti 8.856.000 kalikan 12 dan seterusnya ya. Penghasilan bruto sebulan dikalikan 12, masukkan di sini. Kemudian untuk kolom yang ke-5, nah ini adalah 5A, yaitu THR. Nah, THR-nya untuk bulan Desember masing-masing pegawai tetap kan memperoleh THR ya, 100% dari gaji pokoknya. Nah, gaji pokoknya untuk Heru Wibowo kan 10 juta, berarti 10 juta ini 8 juta, 6 juta. THR-nya 100% dari gaji pokok. Kemudian kolom yang selanjutnya yaitu kolom 5B. Nah, kolom 5B ini adalah penghasilan bruto setahun. Nah, ini tadi adalah penghasilan bruto setahun plus THR. Ini berarti 5B yaitu 4 ditambah 5A. Nah, 4 ditambah 5A. Ini kolom 4 ditambah kolom 5A. Hasilnya ini. Nah, kemudian kita ke kolom yang ke-6 yaitu kolom pengurangan. Nah, pengurangan setahun. Jadi ini adalah penghasilan bruto setahun setelah ada THR. Nah, ini semuanya ngitungnya per tahun ya, setahun. Di sini pengurangan juga setahun. Tadi penghasilan bruto setahun plus THR. Di sini kita mencari pengurangan setahun. Nah, untuk pengurangan setahun otomatis di sini sumbernya dari pengurangan juga. Kalau di sini kan pengurangan sebulan. Nah, maka di sini kita akan mencari pengurangan setahun. Tapi caranya jangan neto pengurangan sebulan dikalikan 12, jangan ya, tapi kita mencari, nah jangan 1.100.000 dikalikan 12, jangan, tapi kita harus mencari, karena untuk biaya jabatan beda. Ini adalah biaya jabatan per bulan, itu kan 5% dari penghasilan bruto sebulan dan maksimal 500. Nah, kalau menghitung biaya jabatan setahun otomatis 5% dari penghasilan bruto setahun. Nah, jadi jangan langsung 500 dikalikan 12, jangan ya, tapi di sini biaya jabatan setahun kita hitung sendiri, iuran pensiun setahun kita hitung sendiri, iuran THT setahun kita hitung sendiri, baru nantinya kita jumlah. Nah, berarti di sini biaya jabatannya adalah 5% dikalikan dengan penghasilan bruto setahun. Sudah ada THR-nya. Ya, jadi di sini 5% dikalikan 142.840.000 dan ketentuannya maksimal 6 juta. Kalau per tahun maksimal 6 juta. 5% kalikan penghasilan bruto setahun ini plus THR. Ya. 5% kalikan ini. Maksimal 6 juta. Maka di sini kita tuliskan 6 juta. Ini juga sama untuk yang pegawai yang kedua. Kalau kita pakai Excel langsung kita tarik ke bawah ya. Kemudian selanjutnya setelah kita mencari per
unsur dari pengurangan setahun ya, biaya jabatan setahun hitung sendiri, iuran pensiun setahun juga kita hitung sendiri. Iuran pensiun itu, nah iuran pensiunnya berapa? Iuran pensiunnya 400.000. Nah 400.000 dikalikan 12, 400.000 dikalikan 12. Kemudian iuran THT-nya, nah iuran THT-nya 200.000 sebulan, berarti 200.000 dikalikan 12. Nah kalau sudah ketemu masing-masing unsur pengurangan itu kita setahunkan, setahun biaya jabatan setahun, iuran pensiun setahun, iuran THT setahun, kemudian kita jumlah pengurangan setahun. Nah, asalnya dari ini. Nah, 6 juta tambah 4.800.000 tambah 2.400.000, hasilnya 13.200.000. Kemudian selanjutnya kita mengisi jumlah penghasilan neto setahun atau kolom 7 ya, kolom nomor 7. Nah, penghasilan neto setahun itu caranya 5B dikurangi kolom 6, kolom 5B kurangi kolom 6, atau penghasilan bruto setahun plus THR dikurangi dengan pengurangan setahun. Nah, di sini ada 142.840.000 dikurangi dengan pengurangan setahunnya 13.200.000. Ketemunya ini 129.640.000. Kemudian kolom yang ke-8 yaitu PTKP. Nah, untuk PTKP di sini tergantung dari statusnya, karena tadi Heru Wibowo statusnya K-3, maka PTKP-nya 72 juta seperti itu. Kemudian kita ke kolom 9 yaitu mencari penghasilan kena pajak setahun. Nah, untuk penghasilan kena pajak kita kan ada ketentuan bahwa PKP itu harus dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Nah, di sini kita juga pakai rumus ya, biar nanti otomatis PKP-nya bulat ke bawah hingga ribuan penuh ya. Ini tidak ada ratusannya, jadi ribu, berakhiran ribu seperti itu. Nih, kolom 9 PKP itu adalah kolom 9 kolom 7 dikurangi kolom 8, yaitu penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. PKP setahun, penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Sudah. Kemudian kolom yang nomor 10 yaitu kita menghitung PPh pasal 21 setahun. Nah, PPh pasal 21 setahun, nah itu kita hitung berdasarkan tarifnya ya. Kita lihat PKP-nya. Nah, PKP-nya kalau 0 sampai 50 juta 5%. Nah, di atas 50 juta sampai 250 juta 15% dan seterusnya ya. Itu kita hitung. Nah, karena di sini PKP-nya 57 berarti ada 2 lapis. Nah, kalau pakai Excel nanti kita tulis rumusnya seperti ini ya, jadi nanti otomatis ya. Kemudian selanjutnya setelah kita menghitung PPh pasal 21 setahun, kita menghitung PPh pasal 21 yang sudah dipotong. Nah, jadi untuk masing-masing pegawai tetap, ini Heru Wibowo PPh 21 setahunnya sekian, ini untuk Kurniawan, ini adalah untuk Eko Saputro, ini PPh 21 setahunnya. Nah, di sini kita kan mau mencari selain PPh 21 setahun, kita mau mencari PPh pasal 21 bulan Desember. Nah,
karena tadi kan kita sudah terangkan bahwa Januari sampai November itu PPh 21-nya sama. Jadi Februari sampai November itu PPh 21-nya pegawai tetap itu bayarnya sama seperti bulan Januari. Nah, cuman di Desember itu kita beda ya. Di Desember kita harus merekap semuanya ada penghasilan apapun kita rekap. Nah, ini setelah tadi di Desember kan ada THR dan seterusnya, PPh 21 setahunnya ini, kemudian PPh 21 yang sudah dipotong ini adalah maksudnya PPh 21 bulan Januari sampai November. Nah, Januari sampai November kan sudah dipotong atau sudah dibayarkan. Nah, berarti untuk bulan Desembernya yaitu PPh 21 setahun dikurangi dengan PPh 21 yang sudah dipotong. Nah, untuk PPh 21 yang sudah dipotong ini karena tadi Januari sampai November itu PPh 21-nya sama, maka ini adalah PPh 21 bulan Januari kita kalikan 11 ya. Jadi ini adalah PPh 21 bulan Januari, PPh 21 bulan Januarinya itu 198.500 kita kalikan 11 ya. Ini dengan catatan bahwa gaji bulan Januari sampai November sama ya, seperti itu. Jadi 198.500 dikalikan 11. Nah, ini juga sama, PPh 21 bulan Januari kalikan 11 ya. Tapi itu tadi jangan lupa catatannya Januari sampai November itu gajinya sama ya. Kemudian kita mencari PPh pasal 21 untuk bulan Desember itu tadi, yaitu PPh pasal 21 setahun dikurangi PPh 21 yang sudah dipotong, yaitu Januari sampai November tadi. Nah, ketemunya ini ya, ini kurang ini dan seterusnya ya sampai Eko Saputro. Kemudian kita jumlah semuanya, kita jumlah. Nah, sudah ketemu, sudah selesai kita mencari PPh pasal 21 bulan Desember. Nah, kemudian di bagian bawah itu kita akan mencari gaji bruto bulan Desember. Nah, gaji bruto bulan Desember itu tadi, gaji bruto bulan Desember ini ya. Ini berarti tadi yang ini dibagi 12. Kalau tadi setahun sebelum ada THR ini berarti dibagi 12. Nah, ini sebelum ada THR ini dibagi 12. Dan ini juga sama. Kemudian ini gaji bruto sebulan, bulan Desember ya. Setelah ada THR atau ditambah THR, berarti ini 5C 4A ditambah THR-nya. Nah, ini adalah sama dengan 4A ditambah dengan yang THR-nya. THR-nya tadi 5A. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Nah, sekarang kita sudah menghitung PPh pasal 21 setahun, sekaligus kita mengetahui PPh 21 untuk pegawai tetap bulan Desember 2019. Nah, sekarang kerjakan di masing-masing bukunya. Selamat mengerjakan.